Jumpa Smart People, dan alhamdulillah 3 narasumber kita sudah hadir di studio di mana kita akan berbicara lebih jauh mengenai mokaf. Seperti kita ketahui, mokaf ini dulu adalah nama lainnya adalah mokal, tetapi akhirnya karena tidak ada kesetujuan disepakati akhirnya namanya mokaf. Mokaf ini sendiri adalah merupakan modified cassava flour. Bagaimana sih mokaf ini ada dan prosesnya seperti apa? Tentunya ketiga narasumber yang hadir di sini kita akan menyapa dulu. Beliau adalah Deputi Bidang Sipteknas Kementerian Ristek, Bapak Profesor Dr. Amin Subandrio, SPMK, PhD. Salam jumpa, Pak. Salam jumpa, Smart People. Ya, dan narasumber kedua kita adalah Bupati Trenggalek. Karena memang Trenggalek inilah yang pertama kali memfamiliarkan yang namanya mokaf. Dan beliau adalah Haji Suharto. Salam jumpa, Smart People. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto, MSc. Beliau adalah merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Salam jumpa, Smart People. Ya, baik. Ketiga narasumber sudah hadir di sini, kita akan berbicara lebih jauh mengenai mokaf. Mungkin kita akan lebih memahami dulu atau mendefinisikan kembali yang namanya mokaf. Kepada Pak Amin dulu, mungkin kita minta ya Pak ya. Smart People, mokaf itu seperti tadi sudah diuraikan, namanya modified cassava flour. Jadi flour itu tepung, cassava itu singkong bahasa kita, modified itu kan berarti dimodifikasi. Kita sudah mengenal tepung singkong sudah sejak lama, tapi beberapa sifatnya yang tidak memungkinkan untuk diproses menjadi bahan-bahan lebih lanjut. Nah, dengan teknologi mikrobiologi, maka tepung singkong itu dimodifikasi dengan bantuan bakteri yang bisa mengolah, bakteri itu bakteri asam laktat, mengolah sedemikian rupa sehingga tepung itu punya karakteristik yang istimewa sebetulnya. Nah, sekarang dengan sudah dimodifikasi, ternyata tampilan visualnya saja sudah mirip-mirip tepung terigu. Oh gitu. Ya. Bisa diproses juga baik untuk bikin mie, bikin kacang pilus, kue-kue, dan banyak sekali kegunaannya. Sehingga kita mengharapkan mokaf ini nantinya bisa mengganti sebagian atau bahkan seluruhnya tepung terigu. Wow. Itu impian kita ke depan. Impiannya ke depan. Tadi Bapak mengatakan ada keistimewaan. Memangnya sebetulnya keistimewaan dari mokaf itu sendiri bagaimana sih Pak? Dari gizinya atau dari apanya Pak? Dari gizinya, jadi dari 100 gram mokaf itu yang dapat dimanfaatkan, dapat dicerna, itu sekitar 75%-an. Dan dari 100 gram mokaf itu mengandung hampir 150 kalori. Jadi dari kalorinya cukup tinggi ya? Proteinnya sekitar 1,2 gram. Kandungan lemaknya rendah, hanya 0,3 gram. Oh, oke. Dari 100 gram tepung mokaf. Ya. Baik, bisa dikatakan bahwa ini memang sebetulnya kalorinya tinggi. Seberapa penting sih bagi masyarakat untuk mengkonsumsi mokaf ini, Pak? Hal yang sangat penting untuk kita. Kenapa? Karena kalau tidak kita cari betul bahan-bahan pangan yang berbasis pada kemampuan kita sendiri untuk menghasilkannya, ketergantungan kita terhadap pangan impor ini terlalu besar, ini tidak menguntungkan bagi ketahanan nasional kita dan juga untuk perekonomian nasional kita. Karena itulah diversifikasi pangan yang antara lain meliputi pengembangan bahan pangan alternatif ini penting sekali untuk dikembangkan. Dan masyarakat perlu menyambut baik saya kira hadirnya bahan pangan alternatif ya, yang justru dikembangkan dari produk-produk yang kita sendiri hasilkan.
Jadi Pak Amin mengatakan bahwa kedepannya kita akan menggantikan full tepung terigu, Pak ya. Itu menurut Bapak tahun berapa kita bisa menggantikan itu semua? Saya kira kalau menghentikan sama sekali ya agak sulit ya, Proses, tapi dan itu perlu waktu lama. Kita bisa bicara puluhan tahun ya untuk mengubah budaya makan kita, budaya konsumsi kita, pola konsumsi kita. Tetapi saya yakin kalau kita semua masyarakat menghargai produk-produk bangsa sendiri, ya, kita akan mungkin tidak lebih dari 50 tahun saya kira kita bisa mampu ya mengubah pola konsumsi yang memang berbasis pada kemampuan kita sendiri menghasilkan. Baik, kalau Pak Soeharto sendiri mungkin dari Trenggalek ya Pak ya, seberapa berhasilnya sih Pak dalam pengolahan tepung mokaf ini Pak? Saat ini Trenggalek itu produksi tidak kurang 180 ton per bulan. Memang masih kecil ya. Namun dampak yang dirasakan oleh masyarakat cukup besar. Karena dengan adanya industri ini juga bisa menyerap tenaga kerja dan juga kita membeli harga singkong kepada masyarakat itu harga yang pantas. Sekarang ini tidak kurang 1 kilo itu sekitar 400 sampai 500 rupiah. 3 tahun yang lalu itu bahkan kalau panen raya bulan-bulan seperti ini itu 100 rupiah per kilo. Dengan adanya industri ini bisa untuk membuat kue apa saja yang semula diolah dari bahan baku terigu. Ya kecuali mie memang belum bisa 100%. Tapi substitusi sampai 40% masih oke. Tidak sama sekali tidak terasa bahwa itu kecampuran tepung dari singkong. Mokaf made in Trenggalek. Oh, satu kebanggaan nih Pak ya. Artinya Trenggalek berhasil sekali ya Pak ya. Di mana itu persisnya tempatnya Pak? Trenggalek itu di pesisir selatan barat Jawa Timur. 186 kilo dari Surabaya ke arah barat selatan. Jadi kita punya pinggir pantai 100 km berbatasan dengan Tulungagung, Blitar, Ponorogo, dan Pacitan. Kita akan membahas lebih lanjut mokaf sebagai bahan alternatif, bahan pangan alternatif. Tetap bersama kami tentunya dalam Eat Tech Talk. Terima kasih, kita lanjutkan kembali Eat Tech Talk di mana kita akan membahas yaitu tepung mokaf atau sebagai bahan pangan alternatif. Tentunya bersama ketiga narasumber kita. Baik, Pak Amin sendiri bisa dikatakan bahwa pengembangan mokaf ini sendiri kita lakukan sejak kapan itu Pak ya? Dan kenapa baru sekarang ini sepertinya mulai terdengar ya pada saat kemarin itu browsing internet juga. Oh mokaf itu ternyata ini ya sama juga dengan tepung terigu. Oh ternyata ini pertama kali adalah Trenggalek gitu loh. Jadi mungkin sounding kepada kita ini ya Pak ya yang memang harus dikuatkan kembali ya Pak. Jadi pengembangan mokaf ini diawali sekitar tahun 2002 ketika Kementerian Negara Riset dan Teknologi mengembangkan proyek Rusnas namanya, riset unggulan strategis nasional. Salah satu diantaranya adalah riset unggulan strategik untuk diversifikasi pangan. Kita tahu sekarang sebagian besar rakyat Indonesia ini sangat tergantung pada beras. Padahal sumber kalori itu tidak hanya beras, ada jagung, ada sagu, ada singkong. Saya kemudian bekerja sama dengan teman-teman peneliti di perguruan tinggi, antara di IPB, kemudian juga dengan pemerintah daerah di Trenggalek. Kita mengembangkan kemampuan yang ada ternyata luar biasa. Jadi sejak itu para peneliti kemudian menggali terus apa yang bisa diproduksi dari tepung singkong, kemudian bagaimana tepung singkong itu bisa diperbaiki, sehingga akhirnya industri-industri sekarang mau mempergunakan tadi tepung yang dihasilkan oleh Trenggalek. Konsep ABG. Ya, itu konsepnya ABG. Jadi academician, business, dan government itu saling terkait, dan ini satu contoh yang bagus. Akademisi tempatnya Pak Heri sangat aktif meneliti, dan contoh-contoh makanan sebenarnya sudah banyak. Nah kita sekarang sambil menggali bagaimana menggunakan tepungnya, tapi kita juga berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mau memanfaatkan tepung mokaf tadi. Tentunya kita punya kewajiban supaya kualitasnya bagus, rasanya juga bisa diterima, itu kan akan bisa diterima.
kue-kue juga gitu. Baik, Heri, tadi dikatakan Pak Amin bahwa menggandeng IPB ya Pak ya. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan IPB Pak untuk Mokaf ini? IPB memang sebelum ada kegiatan Rusnas ini juga sudah banyak meneliti tentang pangan alternatif ya. Kita bekerja sama untuk mengembangkan pangan alternatif ini. Karena sebetulnya memang kita punya banyak sekali ya bahan, tadi disampaikan Pak Amin juga. Kita punya jagung, punya sagu, sukun juga, sorghum, dan ya, cassava ini, singkong ini secara khusus memang dengan adanya riset tentang mokaf ini lalu meningkat nilainya ya, penghargaan masyarakat tentang mokaf ini. Apa saja yang sudah kita lakukan agar masyarakat juga lebih meyakinkan bahwa sebetulnya produk kita sama dengan produk tepung terigu? Mungkin tadi Pak Amin mengatakan banyak kendala. Kendala misalnya apa yang saja yang betul-betul yang agak sulit untuk kita mendekati tepung terigu itu Pak? Sebetulnya kalau untuk mendekati tepung terigu tidak sulit ya, nggak ada kesulitan karena sudah hampir sama. Tapi yang jadi persoalan barangkali adalah konsistensi kita mengembangkan hasil penelitian ini sampai masyarakat hadir betul. Ya. Mokaf itu di mana-mana ada. Nah, dengan memasang-masangkan industrialis, para petani ini melalui kerja bareng ini ya, akan hadir betul mokaf itu dalam keseharian kehidupan konsumsi kita. Nah, ini yang sangat penting. Masyarakatnya juga harus menghargai produk yang kita hasilkan sendiri, dan penghargaan dengan tentu saja kesediaan membeli ya, pada harga yang wajar terhadap produk-produk kita sendiri akan kiranya mampu menjadi penghela bagi industri mokaf, bagi petani singkong. Ya. Mari kita bangga, harus tidaknya tidak merasa rendah kalau kita harus mengkonsumsi singkong. Iya. Itu. Seterusnya insya Allah tidak sulit. Dan saya terima kasih dari kesempatan yang berbahagia ini dengan Rusnas. Kami Trenggalek sudah banyak dibantu, ya di antaranya penyempurnaan kualitas dan bantuan juga mesin oven. Kalau hujan gini kita nggak bisa jemur, kita udah dibantu mesin oven itu, dan sudah saya duplikasi dengan anggaran APBD, kita bagikan kepada masyarakat, kelompok-kelompok petani singkong dan yang bisa kita didik untuk mulai mengerjakan singkong itu sendiri menjadi tepung, sehingga memberikan margin pendapatan yang lebih tinggi lagi. Di samping tenaga kerja, karena kita bentuk klaster-klaster. Kalau dulu awalnya itu mulai ngupas, terus memotong, kemudian direndam tadi, larutan tadi selama 14 jam, kemudian dijemur sampai nepung itu di satu tempat, di pabrik. Sekarang tidak. Proses ngupas sampai jadi chip, dari irisan yang kering itu dikerjakan di kelompok-kelompok. Di pabrik hanya mengontrol kualitas dan menepung. Ini luar biasa nih, menumbuhkan lapangan kerja dan sudah tentu mengurangi kemiskinan. Laporan BPS tahun 2008 kemarin bahwa angka kemiskinan Trenggalek selama 3 tahun ini turun 20,86%. Mudah-mudahan tahun ini bisa memulai pabrik yang kapasitas 1.000 ton per bulan. Sementara kan masih kecil karena ya saya rintis sendiri beserta keluarga ini sebenarnya. Awalnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal mengembangkan. Kalau market luar biasa. Ya, dan ini bisa menghemat devisa. Jadi kalau mokaf ini bisa mensubstitusi belum sampai 100%, hanya sekitar mungkin 40%-an, itu bisa menghemat devisa sampai 900 miliar. Dari yang tadinya harus dibuang untuk mengimpor terigu, harusnya bisa dipenuhi oleh mokaf. Nah, mokaf itu salah satu di Trenggalek, tetapi di Indonesia yang punya singkong kan banyak. Baik, kita akan membahas lebih lanjut tentunya dalam e-Tech Talk, masih membahas yaitu bahan pangan alternatif yaitu tepung mokaf. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Semakin menarik saja jika kita berbicara mengenai bahan pangan alternatif. Masih bersama ketiga narasumber kita lanjutkan kembali berbicara lebih jauh mengenai tepung mokaf.
Pak Amin, bisa dikatakan bahwa sebetulnya kita juga banyak berharap ya Pak ya dari pengembangan mokaf ini. Nah, untuk next tahun selanjutnya rencana apa yang dilakukan oleh Pak Amin dan yang lainnya mungkin Pak ya? Sebenarnya pemerintah ini sangat mendukung ke arah sana. Contohnya tahun 2009 ini sudah ada peraturan pemerintah tentang percepatan keanekaragaman pangan dengan yang bersumber pada sumber daya lokal. Singkong salah satunya. Nah, kita dituntut untuk memenuhi 3 syarat tadi, QCD ya, quality, tadi mutu. Jadi mutu singkongnya juga harus bagus, bakteri yang dipakai untuk fermentasi juga harus bagus. Prosesnya tadi Pak Harto menyebutkan sekarang sudah pakai oven. Dulu sangat tergantung pada matahari. Matahari kan beda-beda. Mungkin hari ini mencorong terang sekali, besok barangkali mendung. Itu proses pengeringan udah berbeda. Semakin lama dia ada di udara terbuka, maka cemarannya juga makin besar. Iya betul. Ditambah debu katanya. Dengan tersedianya mesin-mesin pengering itu, maka semua lebih terkendali, dan kualitasnya lebih terjaga. Alhamdulillah pemerintah juga support luar biasa ya Pak ya. Kebijakan yang dilakukan untuk program mokaf ini sendiri seperti apa Pak misalnya? Ya, dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi kita selama 9 tahun ini kan sudah memfasilitasi melalui Rusnas. Sekarang dilanjutkan dengan sebenarnya program mirip-mirip, tetapi kita tetap memiliki komitmen untuk mengembangkan penelitian diversifikasi produk pangan. Ya, jadi kami memberi kesempatan yang luas baik perguruan tinggi maupun industri untuk mengembangkan, baik mengembangkan mokafnya sendiri maupun mengembangkan produk-produk sekunder atau turunannya. Jadi apakah itu mau jadi mie, mau jadi roti, itu kan mesti dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah cost-nya. Cost-nya jangan sampai lebih mahal daripada terigu. Ya. Tapi Pak Harto sudah menyebutkan tadi harganya sudah lebih murah. Nah, yang ketiga adalah delivery. Begitu kita minta masyarakat atau pabrik menggunakan tepung mokaf, nanti permintaan meningkat, kita tidak bisa supply. Ya. Makanya tadi beberapa daerah yang memiliki potensi singkong besar, kami himbau untuk ikut dalam program ini. Dan mudah-mudahan Pak Heru juga sebagai peneliti yang memberikan contekan kepada mereka-mereka atau kepada kami-kami bahwa ini singkong yang terbaik seperti itu. Baik, Pak Heru sendiri bagaimana Pak? Kepada seluruh masyarakat yang mencintai produk-produk dalam negeri ini, ya, untuk kita tingkatkan terus ini sebagai bagian dari kecintaan kita kepada tanah air kita. Kemudian untuk para peneliti, mari kita fokus pada bidang penelitian kita masing-masing sehingga kita benar-benar dapat menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, atas berbagai tantangan yang hadir. Dan untuk barangkali policy maker yang mempunyai kewenangan mengalokasikan anggaran, menetapkan kebijakan program, kalau bisa diberikanlah kepada perguruan tinggi yang kuat ya, yang sudah established seperti misalnya IPB dengan beberapa perguruan tinggi yang lain, mandat yang jelas, tema riset apa yang akan dibebankan kepada IPB misalnya. Mungkin dengan pola Rusnas itu akan baik sekali karena lebih fokus ya, sehingga dapat memobilisasi sumber dayanya, menetapkan program-program risetnya secara konsisten. Luar biasa menarik sekali. Baik, Pak Amin mungkin juga akan memberikan sedikit himbauan kepada smart people. Dalam kesempatan ini, alangkah baiknya kalau kita bersama mulai dari skala yang kecil, skala rumah tangga kita masing-masing. Kalau belum bisa 100% melepaskan diri dari terigu, ya paling tidak 20-40% itu kita sudah bisa mengalihkan ke mokaf. Karena dari segi quality tidak ada masalah, dari segi rasa juga tidak ada masalah. Jadi kita mau bikin kue apapun bisa. Sudah diuji oleh ibu-ibu tempatnya Pak Harto nih di Trenggalek. Waktu kami ke sana disuguhi dari kue kering sampai kue tart itu semua dari mokaf. Udah kemarin di pameran International Food di Bandung, semua sajian mokaf, alhamdulillah Trenggalek number 1. Oh oke, alhamdulillah ya. Semua dengan judul yang sangat menggelitik kata orang. Siapa takut tanpa beras.
Ya. Nah, termasuk jadi dari rumah tangga sampai ke industri. Nah, via industri kalau bisa menyerap produk-produk ini tentu akan sangat mendorong masyarakat sehingga mereka lebih tertarik menanam singkong dan mereka juga mau belajar memilih singkong yang baik, kemudian ya bibitnya yang baik, tanahnya yang baik, sehingga produknya bagus, otomatis akan meningkatkan pendapatan mereka. Pak Harva, mungkin ada himbauan yang akan diberikan kepada smart people? Ya, konsep ABG ini harus terus dikembangkan, akademisi, tadi bisnis dan government. Dan mohon juga Rusnas jangan dibubarkan, Mbak ya. Ini harus terus, karena kami ini tinggal aplikasi saja bersama rakyat. Kemudian juga saya mohon kepada pemerintah supaya kebijakan produk-produk yang sudah mulai dihasilkan dalam negeri ini mohon ini diprotek supaya kami juga bisa terus mengajak masyarakat ini untuk lebih meningkatkan lagi. Dan juga kebijakan-kebijakan yang lain jangan sampai mendistorsi ketahanan pangan. Ini kami tahu mulai ya dari bioetanol dan bioplastik dan sebagainya nanti akan berbasis ketela. Nah, mohon nanti juga dihitung betul kebijakannya jangan sampai mendistorsi ketahanan pangan. Dah mulai kita rintis hasilnya ini. Smart people, menarik sekali jika kita berbicara mengenai bahan pangan alternatif yaitu dari tepung mokaf. Nah, kita akan lanjutkan kembali mengenai topik-topik yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan Iptek Talk. Dan saya Arsyati Setiawan berserta ketiga narasumber kami mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa. Bye-bye. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk sangat Pak. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah membayangkan hidup kita tanpa adanya Iptek. Baik, Smart People dari Gedung Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Arsyati Setiawan. Jangan lupa untuk menyaksikan Iptek Talk. Salam Iptek.